Nah, makanya perhatikan adab kita ketika berdoa. Pertama, adik-adik sekalian, pakaian kita. Pakaian tuh harus bersih. Ya, bersih maksudnya bersih dari najis atau bersih memang betul-betul pakaian kita. Dan dalam Arba'in itu disebutkan ada seseorang yang setiap hari itu doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, ya Allah. Tapi Nabi mengatakan fa anna yustajabulah. Bagaimana mungkin doanya akan dikabulkan sedangkan tubuhnya ini terisi oleh makanan yang haram, tumbuh dengan makanan yang haram, pakaiannya juga pakaian yang haram. Fa anna yustajabulah. Maka bagaimana mungkin Allah akan kabulkan doanya? Tuh. Nah, jadi itu pertama, perhatikan betul pakaian kita. Kemudian yang kedua, bukalah doa kita itu dengan memuji Allah. Alhamdulillah, alhamdulillahi hamdal hamidin, hamdas syakirin. Jangan mengatakan alhamdulillahi hamdan hamidin, salah. Karena itu jumlah idhofah, bukan sifat mausuf. Ya, alhamdulillahi hamdal hamidin, hamdas syakirin, hamdaz zakirin, hamdar radin, dan seterusnya. Puji Allah dulu. Kan biasa kita kalau minta sama orang itu ngajum dulu. Sida dia mulu. Ndak ada wah kalahan sida. Pokok salain lewat. Biasa lamun sida tok ngendeng ya berbeng dia doa. Gagah Sopian memang. Biasa tuh kalau mulai ngajum-ngajum tuh ada maunya. Tapi kalau khusus ketika kita berdoa kepada Allah itu bagus. Bahkan adab kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, puji dulu Allah Subhanahu wa taala. Jangan los-losan langsung minta. Mintanya enggak sembarangan. Diampuni seluruh dosanya. Kemudian minta surga. Salat sunnah malas. Berdoa malas. Ibadah malas. Ngaji malas. Endeng surga. La ilaha illallah. Sedekah malas. Endeng surga, terjauhan lekan neraka. Padahal di dalam hadis itu dikatakan satu biji saja sodakoh yang kita serahkan itu mampu menjadi penangkis kita dari api neraka. Paham maksudnya penangkis? Benteng. Nah, ini adab kita yang kedua. Apa? Ucapkan puji-pujian. Yang pertama tadi apa? Pakaian kita, usahakan ya, pakaian kita. Nah, sebelum ke yang kedua itu sebenarnya munculkan doa itu dari hati kita. Jangan hanya di lidahnya saja, Rabbana atina fid dunya hasanah, tapi hatinya mikirin si dia apa kandok nane apalagi zor dan seterusnya. Baru kemudian yang ketiga, mulailah doa itu dengan memuji Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat itu nih, salah dalam hadis itu disebutkan doa itu tidak akan sampai kepada Allah Subhanahu wa taala melainkan setelah dibacakan sholawat kepada Rasulullah. Makanya kalau kita berdoa, alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin. Ini adab kita yang keempat, baca sholawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena sebagus apapun doa yang kita ucapkan itu tidak akan sampai kepada Allah sebelum kita baca sholawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, barulah kemudian yang ketiga, kalau kita berdoa secara umum, doalah pakai ini. Ya, menggunakan telapak tangan. Angkat tangannya. Ini melambangkan apa ini? Ini melambangkan keseriusan kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, bagaimana kalau dalam ada musibah, ada bala dan seterusnya? Itu namanya tolak bala atau kunut nazilah. Dalam hal ini ulama berbeda pendapat. Ya, ada yang mengatakan enggak usah angkat tangan. Ada yang mengatakan nih, pakai apa? Punggungnya. Khusus pada kunut nazilah ketika ada bala, ketika ada musibah, di mana-mana terjadi bencana, Allahumma adfa'annal bala wal ghala wal waba wal fahsya dan seterusnya, wasuyuf wal mihan ma zahara minha wa ma batan dan seterusnya. Ya. Nah, ada juga yang mengatakan udah enggak usah angkat tangan. Nah, ini. Jadi tapi secara umum ketika kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ini diriwayatkan oleh Abu Daud, ya. Diriwayatkan oleh Abu Daud, ketika kita berdoa secara umum maka angkatlah kedua telapak tangan kita. Jadi nanti kalau ada yang nanya, Ustadz Parizi, apa dalil tak pas berdoa angkat ima? Coba kayak Ustadz Parizi, jawaban kita sekali.
Hah? Dijawab apa? Oh, arak hadisnya. Arak hadisnya. Ukun, beokun. Arak okon kita Muhtarul Ahadis saran. Coba buka diri EP itu. Yo, dia datang baca ita EP sih wah mau belajar ling tu balik kan. Lalu dijawab apa sama Parisi? Nah, kebetulan pas Ustadz ngaji hadis ono tindo. Akhirnya lupa. Ini bahayanya kalau tidur ketika ngaji, padahal hadisnya ada. Paham? Berdoa dengan mengangkat kedua telapak tangan. Jangan males-males sekali lagi angkat tangan. Angkat tangan yang serius. Pertama angkat tangan, kedua angkat tangannya serius. Jangan kayak tadi. Apalagi sambil lenyot-lenyot. Ini kan tidak serius namanya meminta. Makanya jangan heran kalau tidak diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang kita mintanya saja tidak serius. Sering saya katakan istighfaruna yahtaju ilal istighfar. Kita mohon ampun kepada Allah. Cara kita mohon ampun saja masih butuh istighfar lagi. Cara kita. Nah sama kayak itu, doa itu jangan sampai nanti kita larinya ke doanya suul adab. Nah itu angkat tangan ya, angkat kedua telapak tangan. Wala tas'aluhu bizuhuriha, jangan minta dengan nih punggung ini. Ingat ini dalam keadaan berdoa secara umum. Nah tapi kalau tolak balak kayak tadi itu kunut nazilah dan seterusnya, maka dianjurkan itu. Ya. Enggak berjorak-jorak, enggak benar. Ya. Tsumma la tarudduha, kemudian nih kedua telapak tangan kita la tarudduha, jangan turunkan, jangan lepas. Jangan kembalikan tanganmu itu, kedua telapak tanganmu itu hatta tamsahu biha wujuhakum. Ustaz Parisi, apa dalil tasawuf berdoa ngusap muka? Apa dalil kita ketika selesai sholat berdoa kemudian kita usap muka kita? Apa dalilnya? Oh ada di dalam kitab Muhtarul Ahadis, diriwayatkan oleh Imam Sunan di dalam Sunan Abi Daud. Apa bunyinya? Hatta tamsahu biha wujuhakum. Jangan kembalikan kedua telapak tanganmu yang tadi itu sampai kalian gunakan untuk mengusap wajah kalian. Al-Fatihah diusap. Kenapa? Fa innallaha ja'ilun fiha barakah. Allah menjadikan di dalam nih dua telapak tangan ini saat kita usap itu Allah jadikan di sana keberkahan. Berkah di tangan kita usap, berkah di wajah kita. Tuh, ya. Berkah di tangan, berkah di wajah. Nah, itu adab yang keberapa itu? Mengangkat tangan tuh. Hah? Yang berapa itu? Yang kelima. Kemudian yang keenam. Kalau tadi kan berdoa dari hati. Yang keenam itu ketika kita berdoa yakin bahwa doa kita akan dikabulkan. Paham maksudnya? Jangan semele-mele maksudnya. Ya Allah, aku mau masuk surga. Lamun mele tama aku jok surga betama. Lamun de besi de terserah. Misalnya, jangan begitu. Jadi berdoanya itu yang serius. Jangan sampai kayak tadi itu. Ya kalau Allah mau kabulkan ya kabulkan, kalau enggak ya enggak. Jangan sampai ada cara-cara seperti itu ketika kita berdoa. Jadi saat kita berdoa itu betul-betul yakin bahwa doa kita itu akan dikabulkan. Nah, ini namanya kalau dalam akhlak tasawuf itu kita pelajari, ini namanya khauf dan roja. Khaufan wa rojaan. Apa namanya khauf? Takut, khawatir. Saat kita berdoa nih dua hal ini harus kita munculkan, khauf dan roja ini. Pertama khauf, kedua roja. Khauf artinya apa? Khawatir, jangan-jangan doa saya tidak dikabulkan. Nah sehingga ketika kita khawatir doa kita tidak dikabulkan, di sana kita perbaiki adab kita ketika kita berdoa. Kemudian roja itu artinya di samping kita khawatir tidak dikabulkan, kita sangat berharap bahwa doa kita akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukan menyerah kayak tadi itu. Kalau mau diterima ya terserah. Ya. Kalau enggak juga enggak masalah. Apalagi masalah buat gue, enggak, jangan ya. Jangan begitu. Jadi saat kita berdoa betul-betul yakin doa kita itu akan dikabulkan. Di samping itu ada khawatir kita. Nah, khawatir apa yang dimaksud? Khawatir saat berdoa yang dimaksud adalah
khawatir yang membuat kita semakin memperbaiki adab kita ketika kita berdoa. Pertama apa adabnya? Pakaian kita, ya, ini adab ketika kita berdoa ya. Pertama, pakaian kita, makanan kita, tubuh kita ini harus bersih dari hal-hal yang haram. Yang kedua, ya, hadirkan hati saat kita berdoa. Jangan kesana kemari pikirannya. Kemudian yang ketiga, awali dengan membaca hamdalah, memuji Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat, bacakan sholawat. Karena doa kalau tidak dibacakan sholawat tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kelima, mengangkat tangan. Ini secara umum ya, mengangkat kedua telapak tangan. Kemudian jangan turunkan tangan kita sebelum kita usap wajah kita. Kenapa? Karena Allah menjadikan keberkahan di sana. Kemudian yang keenam, apa? Yakin bahwa doa kita itu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di samping itu ada khauf kita tadi. Apa khauf? Khauf kita adalah rasa khawatir. Jangan-jangan doa saja tidak dikabulkan. Tetapi khawatir di sini yang dimaksud apa tadi? Khawatir yang menyebabkan membuat kita semakin memperbaiki adab kita ketika kita berdoa.